Zuhud dan raghib, timbangan amal di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka bagi hamba-hambanya pintu amal, namun hanya menerima amal dari hati yang bersih dan bertakwa. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Ikam, pasal ke-55, menyampaikan satu kaidah agung dalam menimbang amal. Tidak dapat dianggap sedikit amal yang keluar dari hati yang zuhud, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang keluar dari hati yang raghib cinta dunia. Hikmah ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran amal bukan terletak pada banyaknya gerakan jasad, tetapi pada kondisi hati yang melahirkannya. Amal adalah buah, sedangkan hati adalah pohonnya. Jika pohonnya sehat, buahnya walaupun sedikit tetap bernilai. Namun jika pohonnya rusak, sebanyak apapun buah yang tampak, hakikat tidak bernilai di sisi Allah. Hakikat zuhud dan raghib. Hadirin sekalian, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara fisik, bukan pula identik dengan kemiskinan atau pakaian kasar. Zuhud adalah lepasnya ketergantungan hati dari dunia, walaupun dunia berada di tangan. Seorang zahid boleh memiliki harta, jabatan, dan kedudukan, namun semua itu tidak tinggal di dalam hatinya. Dunia berada di tangannya, bukan di hatinya. Adapun raghib adalah kondisi hati yang terpaut, tergantung, dan terikat kepada dunia. Ia beramal, namun amalnya seringkali digerakkan oleh kepentingan dunia, pujian manusia, pengaruh sosial, keuntungan materi, atau rasa bangga diri. Inilah yang menjadikan amal besar terlihat kecil di sisi Allah. Oleh karena itu, Imam Ibn Athaillah tidak berkata, sedikit atau banyak amal, tetapi berkata, keluar dari hati yang zahid, dan keluar dari hati yang raghib. Karena sumber nilai amal adalah hati. Hijrah rohani dan ujian dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sering berbicara tentang hijrah, namun hijrah yang paling berat adalah hijrah rohani, hijrah dari bergantung kepada makhluk menuju bergantung hanya kepada Allah. Hijrah ini tidak diuji dengan ibadah, tetapi diuji dengan dunia. Bagaimana sikap kita ketika dunia mendekat? Bagaimana reaksi hati ketika diberi rezeki, ujian, dan kemudahan? Apakah dunia membuat kita semakin tunduk, atau justru semakin lalai? Disinilah letak ujian sejati. Banyak orang kuat dalam ibadah ketika sempit, tetapi goyah ketika lapang. Maka dunia menjadi alat ukur keberhasilan perjalanan rohani seseorang. Amal sedikit yang selamat. Hadirin sekalian, amal orang yang zuhud walaupun sedikit, biasanya selamat dari penyakit-penyakit hati yang merusak amal, seperti riya, ujub, sumah, mencari kepentingan dunia. Amal karena manusia, bukan karena Allah. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, curahkan seluruh perhatianmu untuk diterimanya amal, karena tidak ada amal yang dianggap kecil jika diterima oleh Allah. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Bukan dari orang yang paling banyak amalnya, tetapi dari orang yang paling bersih niat dan paling lurus hatinya. Ilmu, ikhlas, dan amal. Hadirin yang dirahmati Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim yang memahami dan ikhlas, lebih baik daripada ibadah ahli ibadah sepanjang masa yang masih mencintai dunia. Ini bukan meremehkan ibadah, tetapi menegaskan bahwa ilmu dan ikhlas adalah ruh amal. Amal tanpa ruh hanyalah gerakan kosong. Dan ruh amal adalah keikhlasan serta pemahaman yang benar. Membersihkan hati dari cinta dunia. Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada Ma'ruf Al-Karhi, mengapa para salik terdahulu mampu beribadah dengan kekuatan luar biasa? Jawabnya, karena mereka telah membersihkan hati mereka dari cinta dunia. Seandainya masih tersisa sedikit cinta dunia, tidak akan diterima amal mereka. Perkataan ini sangat dalam. Artinya, bukan amal yang berat, tetapi pembersihan hati yang berat. Dunia tidak mudah keluar dari hati, walaupun lisannya mengaku zuhud. Puteri iblis bernama dunia. Hadirin sekalian. Ketika seorang soli mengadu kepada Abu Abdillah Al-Qurasyi bahwa ia tidak merasakan kelezatan amal, beliau menjawab dengan ungkapan tajam. Karena engkau masih memelihara puteri iblis, yaitu kesenangan dunia.
Dan lazimnya seorang ayah akan sering berkunjung kepada puterinya. Maknanya jelas, selama cinta dunia dipelihara di hati, maka iblis akan selalu punya jalan masuk. Dan selama iblis masih punya jalan, kelezatan ibadah tidak akan hadir. Penutup dan muhasabah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Marilah kita bermuhasabah. Apakah amal kita lahir dari hati yang bergantung kepada Allah, atau kepada dunia? Apakah ibadah kita membuat hati semakin tunduk, atau semakin ingin dipuji? Apakah dunia kita genggam, atau dunia menggenggam hati kita? Jangan tertipu oleh banyaknya amal, jika hati masih berat meninggalkan dunia. Namun jangan pula meremehkan amal kecil, jika ia lahir dari hati yang bersih, ikhlas, dan zuhud. Semoga Allah membersihkan hati kita dari cinta dunia yang melalaikan, dan menggantinya dengan cinta kepadanya yang menghidupkan. Semoga amal kita sedikit atau banyak, diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis shawab.